kebagusan kance pada manusia doa, tapi di pandangan Allah masih belum, karena aku punya hak untuk diibadahi unin. Karena mbe bukti mana ibadah. Wah pia awak nane untuk sujud rukuk sujud mbe yang makam dem salat. Sehingga kan kesebutan dalam Al-Quran itu, masalakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kamu itu masuk neraka sakor? Lam naku minal musolli, aku tidak pernah sholat. Itu akibat daripada meninggalkan atau melalaikan ibadah, ya. Nabi anda era dia temu syafaat pertolongan dengan ibadah itu, sehingga ibadah itu yang kita kerjakan kelak itu yang akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Dia jadi pembela sholat kerang tegawe, sholat ya bilen era, puasa gawe puasa jak bilen telera, ngaji Quran gawe ngaji Quran jak bilen teh. Nah lamun dek nara sabarno apa jak bilen telera, tidak akan ada yang bisa menyafaati kita besok. Itu bahayanya kalau orang yang tidak mau beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang muliakan dan hormati para tokoh agama, para asatidz, tokoh masyarakat segenap, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, putra-putri yang sempat hadir dalam kesempatan kajian maghrib makin niki. Alhamdulillah kesempatan makin niki tiang pelenggoh sami sampun ara elek bulan Rabiul Akhir. Kah Rabiul Awal lah nggih. Rabiul Akhir. Alhamdulillah wa syukurillah tiang pelenggoh sami tekican sehat walafiat sehingga mau ada ngelanjutan kajian kitab kita untuk kita mutolaah bareng, tabrik riyuk muzakarah, tabrik riyuk mutolaah. Dari malam makin niki sakjari pegangan referensi rujukan kita di dalam kajian maghrib makin niki adalah yaitu kitab Fathul Mu'in dan syarahnya nanti I'anatut Talibin, tengaji fikih. Nah lama terganti isi kajian hikam, makin kajian ilmu fikih. Sendik teman lanjut Bapak Ibu ngiring tabaryuk awali dengan baca surat Al-Fatihah. Kita sambung diri kita dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan barokah bacaan suci Al-Quran surat Al-Fatihah ini Allah pertemukan hati kita dengan Rasulullah SAW dan kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
ولجميع الأولياء العارفين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام العلامة زين الدين عبد العزيز بن زين الدين المالباري وسيدنا الشيخ العلامة أبي بكر عثمان بن محمد شاطئ الدمياطي البكري وإلى أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا ولوالدينا ولمن أحسن إلينا ولمن له الحقوق الواجبات علينا إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم أسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله المستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan seluruh orang tua kita, nenek moyang kita, para mutasaddiqin, para dermawan sak sampun bersedekah untuk kemajuan syiar Islam, mudah-mudahan hajatnya untuk keluarga masing-masing Allah terima, serta Allah memberikan ampunan kepada seluruh nenek moyang kita dan para mutasaddiqin, mutasaddiqat. Mudah-mudahan terjari si Allah Ta'ala menjadi amal jariah. Mudah-mudahan yang pelenggu sami satu kecan hidup dimurahkan rezeki, diberikan perlindungan, serta mudah-mudahan Allah Ta'ala jarian bijajari yang pelenggu sami bayi balok teniki sampai kiamat Allah jadikan sebagai anak-anak keturunan yang soleh dan solehah, yang senantiasa berpegang teguh kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala dan mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazinnya wa ala kunnatin salihah lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Mami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi makin niki tiang iring pelungguh sami untuk kita mengaji atau mutalaah tentang ilmu fikih. Ikembe nangka perlu teperajahin ilmu fikih niki, ilmu tata cara tiang pelungguh sami beribadah, ilmu yang membicarakan bagaimana cara kita bermuamalah, hubungan kepada manusia, hubungan dengan Allah Ta'ala, kanci hubungan kepada manusia secara zahir. Itu namanya ilmu fikih. Jamak-jamak ni Bapak Ibu. Tentu tujuannya ada ensa pemahaman kita itu betul-betul pemahaman yang benar. Ndak salah si terpahami tata cara ibadah, sehingga berjilid-jilid kitab niki tersusunan risi para ulama dalam masalah ilmu fikih. Kemudian di dalam kita beribadah tentu adik narak jadi pedoman tah, ndak tengawak-ngawak. Saya ingat lamun ngawak cara ibadah maka lelah terdoa narak, buaya-buyaan usia, umur ta boros, dinar upak ta. Nah, ada insan ndak marak nikah, tebang telah petunjuk tata cara ta beribadah, maka disusunlah kitab fikih. Tentu tiang pelungguh sami milih terjaga diri ta. Terjaga diri ta dalam beramal niki ada insan ndak ta jari dengan muhbitat, dengan sa dek narak mau nikah sia-sia istilah. Sak kedua mubtilat, ndak ada beribadah lagu banyak pegawaian sak batal si tegawe. Itu akan mengakibatkan juga sia-sia daripada ibadah kita. Nah, Dikman Malik hal-hal yang berkaitan dengan sak haram
Lamun tidak tahu ilmu fikih ini terbares melanggar pegawaian yang diharamkan oleh Allah, sehingga ini terpada saling zolimin kan cebatur. Nah itu hikmah daripada kita belajar ilmu fikih, sehingga arak dengan niki tembe pakai doan perajahin nunin dengan. Jadi ada tingkatan dalam agama niki, ndak terbau bilin, ndak terbau mengesampingkan ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, harus berjalan beriringan bersamaan. Ndak fikih doang, ndak tasawuf doang, salahin sinebilin. Ndak akidah, ilmu usul, istilah usuluddin, ya doang, fikih ndak tahu. Nah ini harus sejalan. Maka betapa kita bahagia kita bisa meluangkan waktu kita untuk kita sedikit menaruh perhatian tipa nyawen kepada jiwa kita, rohaniah kita. Ndek sasit perhatian biasa niki awak doang, saya nggak ijelap tengat ibu nggak, maka perhatian awak doang saya nggak ya jelas lihat julun maten dia bau arak kerupuk sekecet langsung besok kelambin ke semana doan tangkong dan dia bau arak percak anaperan sak kotor langsung pintung langsung terinsoan saya nggak ya pedas. Lamun aten nika rohaniah kita nika kotor, akal pikiran kita kotor, sehingga tidak bisa kita bersihkan. Nah salah satu cara membersihkannya harus ada ilmu. Nah ilmu itulah yang kita pentingkan, kita butuhkan. Ia jari si kita meriri ya. Sementara awak teniki endah ya ada waktu, ada masanya, ada batasnya. Sementara rohaniah kita itu tanpa batas. Lengan makin dunia niki tetap roh niki harat. Terus lemak sampun yang pelungko sami bilinan bilin dunia niki masih dapat di arah roh dah. Tetap narak roh dah. Terus tidak ada batasannya. Lagu jarang perhatian. Sementara awak searak batas niki ya doan perhatian. Nah oleh karena itulah ya berbentan ada ensa rohaniah taniki si terdengah karena awak doan ini nyurak, dia bisa berteriak aneh lap kunin aku lapah nih kunin tian enggak ya nyurak lon tuh awak kan aneh bulung kena ya kampu ambil nih sisiran kena encong teboyan. Sementara jiwa kita ini yang senantiasa setiap hari sebenarnya dia berteriak supaya dia diisi, supaya dia dibersihkan, supaya dia diperhatikan, ini kadang-kadang luput. Nah oleh karena itulah kita kembali tertenak diri adik ndak jadi balik bapak ibu biruan balik coba serminan balik lekan dua nyelong-nyeleng ruan kacun hebat no awak niki ibu durin seolah genteng sak nyeleng niki mahal lah lamun dengan dua sugih wah dia din pasin kena barak niki lah keselak terbahasa pengulu lagu isin orang yang hidup di dalam rumah itu bersiap-siap diri gawean ya sakit, maka dia tidak pernah diberikan asupan gizi, kurus, akhir mati dakan solah balen
lagu lamun ipin balen mati kira-kira beremberun balen ni ke manfaat na pendek jual kena begitulah keadaan kita sebagai manusia. Jarin ipin bali isin bali itulah rohaniah kita yang perlu dirawat. Badan kita itulah rumah dari luar itu, harus dua-duanya, luarnya dirawat, dalamnya pun tidak kalah hebat untuk dirawat. Mukadimah niki ngonek gati mukadimah. Nah hadirin rahimakumullah, makin pertama babus solati. Nah ini bab solat. Sembayang apa solat ibu? Solat. Sembahyang bahasa tita. Kanggo napa ndek? Kanggo Allah Taala nen. Saya Allah Taala nenek nen. Berembena kanggo. Yang jelas tujuannya adalah sesuai dengan syariat. Nah, beremberuan kejelasan lekan syariat tentang solat atau bahasa Sanskertanya sembayang ngunin penika. Pengertian sembayang niki apa sembayang cara tu Bali, apa sembayang cara dengan Islam. Ia tak beden. Ia tak tokol ilmu itu. Lamun dek terbedoi ilmu, terutama ilmu fikih nika, maka bisa jadi nanti sembahyang niki dengan cara-cara yang lain. Hiya syar'an, adapun salat nika menurut syariat. Jadi menurut syariat mbe saksi nekanggo sembahyang atau salat menurut syariat nika. Aqwalun wa af'alun makhsusatun, ialah beberapa perkataan. Lainnya salat itu terdiri dari ucapan wa af'alun, dan perbuatan makhsusatun, yang tertentu. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu semele-melen. Muftatahatun bitakbiri, yang dibuka diawali dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Ia kemelek syariat, meni cara sembahyang, meni cara salat, harus tak arak situ ucapan. Wa af'alun, arak pegawaian sak tertentu, ndak napa sembarang pegawaian. Jadi pegawaian iki arak dua, arak pegawaian awak, arak pegawaian ate. Sehingga lekan pengertian nike arak taparan rukun kolbi pegawaian ate, arak taparan rukun fi'li pegawaian awak, arak taparan rukun qoli pegawaian lisan. Jadi harus narak niki sak telu. Lamun dek narak sak telu nika, dek dia teparan dengan salat. Sehingga itu kan wah salat tu. Kembe salat nuntang nongke unen. Kan lu ibarat nika. Jadi onyak-onyak makin nika. Lamun ndek hati-hati zaman makin ni ke Bapak Ibu dakat saran perajahin agama. Apa niki kelas profesor doktor. Lalu kadang dek ni bidang. Lagu si hebat namun ngerawas selek YouTube arak tiang bak boya niki onyak-onyak. Saya sudah pergi ke beberapa pondok pesantren. Saya tidak menemukan bagaimana sholat itu yang sesungguhnya. La ilaha illallah.
Salat itu bukan hitung rakaat tuh nin. Woi, macam nin becelatu. Jadi saran salat itu kita menata adab kita, akhlak kita. Ini salat dan nonton nongke unin. Ya. Ngitung waktu unin. Tapi masih saja perbuatannya seperti itu. Padahal tujuan salat itu supaya orang itu punya akhlak yang baik. Secara sepintas Bapak Ibu, manis ongkat, manis rawas niki. Lagu hati-hati. Banyak orang itu ngaji rasa unin karingan. Kamu cari Jawa ngaji rasa, ngaji batin. Lamun enden pahami agama ini secara kafah, secara menyeluruh, maka bisa-bisa akan menjauhkan orang dari ibadah yang sudah dicanangkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkah narak dengan milih sembahyang karingan, engkah narak dengan milih sholat, engkah narak dengan milih berzakat, engkah narak dengan milih berhaji. Nah, yang baca kitab juga ada ndak teluan tan baca kitab soalnya. Wa'lam rahimakallahu ta'ala, ketahuilah olehmu semoga Allah merahmatimu, annal gharadha min bi'tsatir rasuli alaihi salatu wassalam, bahwasanya tujuan dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intizamu ahwalil khalqi fil ma'ashi wal ma'adi, agar hidup kita ini teratur, supaya beraturan keadaan daripada makhluk ini fil ma'ashi wal ma'adi, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini tujuan. Maka Allah Ta'ala ngutus para rasul, para nabi, telanjutan isi para sahabat, telanjutan si para ulama, para aulia-aulia Allah nika, sehingga kita sebagai makhluk niki kan cenderung dia milih teratur hidup dah, cenderung teniki milih bebas sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Maka supaya hidup kita ini teratur di dunia dan akhirat, diutuslah seorang rasul kepada setiap generasi daripada sahabat-sahabat, apa daripada masa ke masa. Nika wala tantazimu ahwaluhum illa bikamali qawahum al-idrakiyati wa qawahum asyahwaniyati wa qawahumul ghadbiyah, dan keadaan mereka itu tidak akan bisa teratur kecuali dengan sempurnanya potensi idrak niki akal pikiran, dan sempurnanya apa istilahnya itu syahwaniyah, itu perasaan yang sifatnya syahwat, dan kekuatan atau potensi yang bersifat marah. Wah pirana naji niki ilik manusia niki pasti berdua sifat sak telu niki, arak kekuatan akal, arak kekuatan syahwat, arak kekuatan amarah. Nggih, pasti berdua niki lamun terjadi manusia. Nah, fawada'u likamali qawahum al-idrakiyah rubu'al ibadat. Jadi Allah subhanahu kemudian diletakkanlah bagi mereka untuk menyempurnakan kekuatan itu, kekuatan akal itu, dibuatkanlah bagi mereka itu seperempat ibadat. Nah, jadi ada yang akal pikiran teniki lurus, bagus isi eta tolok pikiran dah, ndak sembarangan cara ente mikir. Aten teniki ada yang lempeng, senantiasa lurus, maka dibuatkanlah kita itu satu syariat
yaitu yang berbentuk tata cara kita beribadah pada Allah. Waliqawahum syahwaniyah al-batniyah rub'ul muamalat. Nah, dan untuk menyempurnakan kekuatan syahwat itu dibuatlah 1/4 daripada muamalah, sehingga lema arak bidang khusus, bab khusus yang berbicara tentang muamalah, hubungan yang penunggu sami kancing manusia. Itu manusia itu melak lihat duit banda ibu nggak, itu manusia ini sifat bakhil, ini temile menang mesak doang, lihat duit banda, lihat harta. Nah, itu kan syahwat namanya, itu keinginan-keinginan. Maka tepiaan telah hukum si Allah Ta'ala berupa hukum muamalat. Meni cara dak ada ensa mau kepeng sa solah, meni cara dak ada ensa tahu belanjaan duit banda ensa kena. Itu. Waliqawahum syahwaniyah afarjiyah rub'un nikah. Nah, dan untuk menyempurnakan kekuatan syahwat berupa farji, kemaluan ibu bapak, ini arah kemaluan sebab jadi manusia lamun dek terarahan bahaya. Nah, sehingga tepian telah suatu hukum namanya hukum munakahat, hukum perkawinan. Adik sak tahu entan ta berembin entan ta jauh saran kemaluan itu. Waliqawahum syahwaniyah al-ghadabiyah rub'ul jinayat. Nah, untuk menyempurnakan potensi atau kekuatan yang berupa keinginan yang suka marah niki rub'ul jinayat, tepiaan hukum si Allah Ta'ala aran hukum jinayat, hukum pidana, istilah lamun cara keren. Saya ingat itu niki kadang-kadang ini tergedak marah kan, maka ada yang terarah kemarahan itu dibuatkanlah satu hukum namanya hukum jinayat. Nah, lengkap agama niki Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu kembali barak sak baru niki dalam kita beragama niki kan sudah ada aturan main, jadi tidak sembarangan hidup nike. Saya sembarangan hidup nike, maka ia sak pelihara nike nyempe alwah karena tidak mematuhi rambu-rambu. Nah, rambu-rambu itu sudah diatur sesuai dengan karakter sifat daripada manusia. Ndak sampai barak yang sampean sak baru arak dengan niki berbahasa aro yang penting tu bagus kan ke manusia adab ke manusia dek rosan batur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tempuh solat terus sampai begawean dan peduli. Yang penting saya kan tidak pernah menyakiti hati manusia. Arab pandai sabar mana? Nah, jadi dengan sak hanya mementingkan budi atau akhlak, dia menyampingkan ibadah. Barak ibarat dengan Nabi ya, lamun tiang misalan nih pegawai, tiang pegawai nih kan PNS. Lamun narak kepentingan batur naniki nyinggak kepeng, langsung nebeng kan, tulung batur pegawaian. Lagu iya nih ke jadi pegawai dek noh milih ngabsen. Dan milih pihak laporan jok atasan
Kira-kira manusia semacam barak ni ke ini nejak tetap tadik jadi pegawai? InsyaAllah lamun dah tahu ni ke si pemeriksa inspektorat terpecat noh langsung. Yo, anda ini kok tidak pernah masuk? Oh ya tetap pertama pak. Salah dengan ni ke? Lagu salahnya tidak pernah ikut apel, tidak pernah buat laporan. Apa bukti pegawaian? Ya pokok itu seolah kan jebatu tahu ni pegawaian bilang jelo. Namun model barat ni ke jadi pegawai mula jangan mau gaji full ini memang terpotong 100% begitu. Arak kanak siswa lek tebet perumpamaan pacu ni ke pokok lagu dek melu-melu ujian pokok dek haji ujian yang penting kan aku pacu aku nen dek melu ngabsen masih kendah ni ke kewajibannya sebagai siswa tidak peduli kira-kira kesugulan apa dek kanak ni ke dengan sekolahan sukul. Begitu juga sekitar dalam hal ini. Itu ibarat diki ibu adik sak bau sih jelas pahami bahwa agama itu harus kita baik kepada Allah, hablum minallah dalam bentuk ibadah, karena itu tujuannya kita diciptakan oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan mereka kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan betul-betul murni menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah. Namun tajak bagus-bagus doan kanca manusia terus dinara ibadah. Dong dek tekanggo si Allah Taala. Ini bahayanya nih kan, nggak? Jarin itu bisa saja nanti jari lamun cara anu nih ke hanya kebaikan sosial laran nih ke kebagusan tekanci pada manusia doang, tapi di pandangan Allah masih belum, karena aku punya hak untuk diibadahi unin kena mbe bukti mana ibadah wak pi awak nane untuk sujud rukuk sujud mbe ya makam dem salat, sehingga kan tersebutan dalam Al-Quran itu masalakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kamu itu masuk neraka sakor? Lam naku minal musallin, aku tidak pernah salat tuh nen. Itu akibat daripada meninggalkan atau melalaikan ibadah, ya. Nabi anda era dia temu syafaat pertolongan dengan ibadah itu, sehingga ibadah itu yang kita kerjakan kelak itu yang akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Ya jadi pembela salat kerang tegawe salat jak belen terak, puasa gawet puasa jak belen telera, ngaji Quran gawet ngaji Quran jak belen teh. Nah lamun dek nara sabarno apa jak belen tera, tidak akan ada yang bisa menyafaati kita besok. Itu bahayanya kalau orang yang tidak mau beribadah. Niki dek tendah lamun dengan hanya sekadar bagus kanci pada manusia doang nunin parandirin, tidak memerlukan ibadah itu Bapak Ibu. Ini bares bagus menurut penilaian manusia, bukan bagus menurut penilaian syariat. Nah, ini sehingga Nabi adat menurut bagus menurut kita dengan Sasak belum tentu bagus menurut dengan Jawa, padahal bagus itu gawe menurut kita.
Tapi menurut adat dengan lain belum tentu itu bagus, itu lain nih. Maka harus kembali kepada penilaian syariat itu. Ini paham Bapak Ibu nggih? Itu pentingnya kita supaya jangan sampai yang penting sholah dari manusia. Haji kembali lalu haji unin. Kepeng kita berhaji no wah ya si kadu no tiba dengan miskin. Sholah ja unin. Tapi dia tak kena dengan sabar mana. Wah aku dek puasa jadi apa puasa itu bulan sak puasa unin. Nah, yang penting kan aku dek raos lengi unin, dek nyumpaan unin. Hati-hati. Ya. Saya ingat lamun dengan dek gawe ibadah Bapak Ibu, contoh solat saja. Dia narak kenaan sak lain. Dia narak kenaan. Nah, saya ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, nggih, arak sopok dengan layak ni ke beketuan, ya Rasulullah, alimni amalan iza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasul, badak tiang sopok amalan, lamun tiang gawe amalan niki aku bisa masuk surga bahasa. Mun terjawab si Rasulullah, la tusyrik billahi syai'a wa in udzibta au hurriqta. Seke ingat-ingat nih bahasa terkena sahabat sak beketuan baru. Dendek sekutuan Allah Ta'ala. Jangan pernah kamu syirik kepada Allah. Dendek kedua Allah Ta'ala. Jangan kamu anggap ada Tuhan selain Allah. Wa in uzibta, sekalipun kamu diazab, au hurikta, sekalipun kamu itu dibakar. Orang dengan paksa aja terbakar makin pokok lamun de turut kunin niki teteh agama nih jak ko tunuk. Nah, meskipun seperti itu ancamannya, dia tetap Allahu ahad, asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tetap tidak mau dia keluar dari agama, dia tetap mempertahankan tauhid. Seke sak kedua, wa ati' walidaik wa in akhrajaka min malika wa min kulli syai'in huwa laka. Sak kedua, taat bakti tipak kedua dengan toa ada. Meskipun kedua orang tuamu itu mengeluarkan dirimu dari bagianmu, dia entebang harta pokok kamu ndek mau apa-apa. Ndek menjak mau ambuk perbeng kau niki ngambuk dendek, apalagi saja menerima kau nih. Lagu tetap bakti rembe-rembe yang terkena dengan Tuhan. Itu surga sudah. Sak ketelu bahasan, nggih. Wala tatrukis shalah muta'ammidan. Fa inna man tarakas shalah muta'ammidan faqad bari'a minhu zimmatullah. Dendek gati tinggalin salat secara sengaja. Jadi lamun narak dengan tinggalin salat gara-gara uzur, ya uzur nih kan, dia sengaja misalnya tidak masalah, tapi ini karena sengaja. Jangan kamu sekali-kali tinggalkan salat dengan sengaja. Sehingga dengan sengaja ninggalin salat itu, maka Allah akan berlepas diri, akan lepas tanggungan Allah darimu nih. Jadi dinarak kena dalam pandangan Allah, okay? Sehingga solat ini adalah ibadah yang paling lain. Dan cerita berembe solat itu ya dengan Nabi Adam, solat itu ndek napa hanya dengan Isra Mi'raj, ndak.
lagu nikmat paran solat tersebut kena solat itu belum, sujud tu nanti kena, yang akan menonjari Nabi Adam fasjudu li'a. Terus sujud taubat taran ni kan, ya, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih kan. Maka setelah Nabi Adam itu turun dari sorga ngendeng ampun maaf, yang ngendeng ampun maaf itu bentuk solatnya Nabi Adam. Dia sujud, dia ruku, ya, diajarkan beberapa kalimat berdoa neng Nabi Adam. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam, Siti Hawa juga berdoa. Ya begitulah caranya. Begitu seterusnya nabi berikutnya. Nah, baru Nabi Ibrahim alaihissalam baru jelas langsung disebut sholat. Biruan buktiin nih ke, nggak? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, jadikan aku ini dan keturunanku muqimas shalah, dengan sendirian salat. Sehingga dalam kitab niki yang baca terus Malik. Jadi definisi salat sampun baru niki nggih, napi pengertian salat. Jarin arak perkataan, ada perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Fasubuhu salatu Adam, az-zuhru salatu Dawud, wal asru salatu Sulaiman, wal maghribu salatu Yaqub, wal isya salatu Yunus. Lagu layak niki salat niki arah satu waktu. Subuh niki salatnya Nabi Adam basen. Zuhur itu salatnya Nabi Dawud layak. Asar salatnya Nabi Sulaiman. Maghrib salatnya Nabi Yaqub. Isya salatnya Nabi Yunus. Ya, cinta jelasan nih. Nah, selapuk salat-salat para nabi nih ke dikumpulkan jadi satu. Tiang pelunggu sami sebagai umatnya Nabi Muhammad diberikan. Maka hebat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Pegawaian nabi-nabi saleh no tegawe dakat umur tarak senyolet. Namun di dalam kitab nafiran kitab Bujairami, okay? Itu disebutkan syair niki tesebutan tepian syair niki si Imam Ibnu pengarang kitab Al-Bujairami Al-Khatib. Li Adama subhun wal isya'u li Yunus wa zuhrun li Dawudu wa asrun li Najlihi wa maghribun li Yaqub kaza syarhun musnadin li abdi karimin fashkuranna li fadlihi. Yunin tasairan niki. Jadi Nabi Adam itu salat subuh, isya Yunus, zuhur Dawud, asar Sulaiman, linajlihi anaknya Dawud Sulaiman aran niki kan, maghrib Nabi Yakub, baru terus Isra Mi'raj niki telimpahan selapuk niki tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal niki 2 rakaat. Wah, sejuk Madinah niki sak 2 rakaat niki terombok. Jarin zuhur niki jari 4 rakaat, sak 2 niki terombok. Itu. Terus ndek mana azan lae. Wah, sak di Madinah niki tepian azan terus melalui mimpinya Sayyidina Umar, kanca Abdullah bin Zaid bareng ngimpi
pada tentang ngimpi terus, kalimat yang diajarkan itu adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, azan biasa ni ke. Sampean tipa Rasulullah, marak niki ya Rasulullah, tersurut cara panggilan azan. Oh iya wah dia benar. Jadilah azan dipakailah oleh Bilal bin Rabah, tersurut memandangkan azan. Malik Sayyidina Umar, nggih, lihat bulan Ramadan rombok niki salat tarawih, niki salat sunat. Ya begitu. Layak niki dek mana rak dengan pretel salat, barak kita fikih niki. Rukun salat, fardu salat, syarat salat, dek mana rak? Pire rukun Fatihah, pire rukun takbir, dek mana rak? Barulah niki setelah sahabat membilinan tersusun terus para ulama. Saya nggak luwek dengan dek tahu salat. Alhamdulillah jarin napi cara terpegawaian salat makin niki insya Allah menolak tata cara enta salat barak berbentan tajah isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lanjutan nggih, wasumiyat bizalika listimaliha ala salati lughatan hiya du'a, dan disebutkan dengan kata-kata salat itu nggih listimaliha ala salati lughatan hiya du'a. Saya ingat salat niki secara jamak-jamak, secara bahasa itu artinya doa. Saya ingat lengan awal tadi doa tuan. Itu secara bahasa. Coba sila Fatihah Arab ndek doa ndek tadi ke? Doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berdoa dah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Memuji dan berdoa. Isin yang kan deparan salat secara bahasa, secara jamak-jamak. Lagu ndak bares salat apa? Oh itu kan wah salat doa-doa doan. Berarti belum dilakukan salat secara syariat itu. Nah, wal mafruḍatul 'ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa lailatin ma'lumatun minad dini bid darurati. Nah, dan yang dipardukan secara fardu ain, nah, lamun fardu ain ni ke Bapak Ibu berarti setiap muslim yang kanggo ndek sai-sai ndek gawe ni ke dosa. Kira keluwen khamsun fi kulli yawmin wa lailatin, ada 5 waktu sehari semalam. Ma'lumatun minad din bid darurah, itu sudah maklum, orang sudah tahu semua itu bahasa. Dek narak dengan dek nanau lamun hajari dengan Islam terus niki dek natau oh eksantran naran. Akhiran maklumun minad din bid darurah, sudah dia tahu aturan agama itu. Ya. Wa yakfuru jahiduha, dan menjadi kafir orang yang mengingkari salat. Kafir itu. Syahadat jasin ucapan. Lagu salat sini ingkari. Kafir. Nah, walam tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan yang 5 waktu ini tidak terkumpul bagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru masing-masing okay. Itu ada salatnya. Nah, sehingga dikumpulkanlah seluruh waktu itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada rahasia Bapak Ibu. Nabi rahasianya dalam sehari semalam itu 5 waktu, dan 5 waktu itu terdiri dari 17 rakaat
pitu olas. Ndak ngurangi Bu. Pada kurang 10 nih. Nah berarti arak bahasa bolong. Yang bacakan niki. Wal hikmatu fi kaunil maktubati sab'a asyarata rakaatan, ya. Dan adapun hikmah di dalam adanya solat fardu itu sab'a asyarata rakaatan, 17 rakaat. Nah, iya tersebut di kitab niki kembek narak 17 rakaat. Anna zamanal yaqzati minal yaum wal lailah sab'a asyarata sa'atan ghaliban. Sehingga waktu dengan berjaga, dengan meleng niki sehari semalam itu 17 jam. Itu biasanya. Ini aturan main ini sebenarnya. Pitu olas jam dengan meleng. Orang itu terjaga, tidak tidur. Isna asyara fin nahar, 12 jam pada saat siang. Wa nahwu salasi sa'atin minal ghurub. Nah, dan 3 jam dari terbenam. Wa sa'atain min qubailil fajri, dan 2 jam sebelum fajar, sebelum subuh. Itu olas jarin. Mati hitung Ibu. Mulai sendeman subuh niki 2 jam. Aneh. Itu dek dapat 2 jam dek tengah asin deh. Pas Allahu Akbar masih tidak. Ini 2 jam, anggap jam 4 Ibu dengan temulai niki. Jam 5, jam 6, ya kan? Wah 2 jam kan? Nah, mulai terus. Wah jam 6 kan suruk niki kan, terbit mata. Wah menah ajarin kan. Nah, 5 dengan jam 4 wah mulai ini kan, jam 5, jam 6, pitu balu siwa 10, 11, 12, 13, 14, nggih, 15, 16, 17, 18, jam 18. Pira wah nojarin. Wah pitu 14 kan? 14. Rombok telu maghrib 19, 20, 21. Dimulai Bapak Ibu. Pitu olas jam. Terus tertinduk. Jadi dengan layak niki kan dilecopok kesin. Lamun mungkin saya ngansa dihile semenek. Dakan jam 10 masih nyalor maten. Lamun layak dengan kan dilecopok Bapak Ibu. Apalagi jam mendekati jam 10 wah mate, wah tinduk kan. Iya. Jadi wah jam siwa wah tinduk wah. Kan? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, pitu jam dan tinduk. Puning kitab niki lanjutan. Faju'ila likulli sa'atin raq'atun jabron lima yaq'u fiha minat taksir. Maka dijadikanlah setiap saat, setiap jam itu 1 rakaat untuk menutupi apa yang telah terjadi pada diri manusia itu di dalam jam itu berupa kelalaiannya. Setiap jam telalai. Itu olas jam telalai kan, lamun tinduk ndek telalai kan? Itu hitam. Nah, berjaga niki macam si tegawe. Lalai zikir, lalai kita mensucikan Allah, lalai mengembalikan diri kepada Allah. Tegentian si Allah Ta'ala serkaat. Adik sama manusia ini betul-betul dia itu dekat dengan Allah. Subhanallah. No rahasia niki Bapak Ibu. Sehingga tidak ada satu waktu pun dari kehidupan manusia ini yang lowong dari mengingat Allah.
Yang kan subuh awal kita memulai memuji kepada Allah. Yang kan pada subuh bahasa Arab subuh niki. Apa artinya subuh ibu? Lema-lema pagi-pagi buta. Dia yang lalu niki. Waktu niki pagi-pagi buta kan subuh sudah awal kita memuji Allah. Zuhur pujian-pujian kita kepada Allah pada saat sudah siang. Niki kan zuhur niki terang benderang artin. Jelo niki panas. Nggih. Asar wah mulain serep niki jongkor. Jelo niki. Nah piaren asron itu belum bahasa Arab peres. Memeras. Meres niki. Anu usam peres niki. Jalan asar. Ikan ben saya nggak iya tahun batur peres tenaga niki untuk menyelesaikan pekerjaan. Lah alin terus. Ayo mahidap mas. Sikin pelik waktu asar sikin mai pers niki tenaga. Nih iya kan tetuluan sembayang asar. Ndak lali. Maghrib, Nabi kenal maghrib gurub terbenam matahari. Tetuluan tadi kisah. Isya Nabi kan isya malam gelap. Jadi setiap peredaran waktu itu terus diisi dengan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sekali. Sehingga 5 waktu nggih yang kan disebut oleh awal apa? Alhamdu segala puji bagi Allah. Alhamdu itu ada 5 ini menurut dengan tasawuf ya. Alif lam ha mim dal. Kenapa kita memuji? Karena apa? Allah itu alif itu simbol, ini artinya permainan simbol, penafsiran simbol, isyarat. Alif itu adalah sumber dari kehidupan yaitu Allah. Lam itu latif, Allah akan memberikan kemurahan kasih sayangnya. Oke. Terus ha itu hilim atau al-halim. Allah itu tidak segera menyiksa hambanya. Dia jelap sili menolak mencari kita. Wah, tapi yang kasih sayang. Lamun tegawe dosa salah niki masih tapi yang maaf si Allah diundur waktu kita. Ndik langsung tazab si Allah Ta'ala. Mim al-Majid. Allah itu maha agung, diberikan kemuliaan. Dal Dayan, Allah akan memberikan balasan dunia dan akhirat. Angka saya jaga saat ini mau puasa 5 baru nih kan. Nah itulah kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi harus seimbang Bapak Ibu nggih. Jadi ada insa ibadah nih ke tegawe, buah dari ibadah kita sholat, zakat, haji nih ke akan terlihat di dalam akhlak kita yang mulia. Itu buah anak niki jarin akhlak. Ndak kebalikan Malik. Nggih. Ibadah nepacu lagu akhlaknya jelek. Itu juga berbahaya. Duit dengan kecewa si itu lawan. Enggak jadi supir berdua mobil Pak supir ceket nggak nyupir izin kan lagu karya-karya ruan mobil nah kira-kira dengan sak numpang niki sili na pendek apalagi lihat temayong terus sama itu artinya ini tamsil lah kan perumpamaannya seperti itu. Ini akhirnya merusak nama Islam yang begitu. No,
dengan Islam ini kan merusak nama baik daripada tokoh. Yo pacu ibadah wirid din putus-putus apa gawean nolit TV berjubah berjenggot lagu kanak dengan karya-ari sin pia Allahu Akbar nyedak itu. Nah jadi yang baik itu kan berarti ibadahnya bagus, buah daripada ibadahnya juga hebat. Nah, cermin daripada orang yang ahli sholat, silaturahminya baik, selalu berdamai dengan orang lain, kan cermin daripada dia berzakat, dia menjadi orang dermawan, pemurah. Cermin dari orang puasa, dia bisa menahan emosinya, amarahnya. Nah ini yang hebat. Oke. Nah, lanjutkan ke sekedik duan. Masih ada kan ya? Nah, sekedik. Wa furidat lailatul Isra' ba'da nubuwati bi asyri sinina wa thalathati ashhurin. Dan dipardukan salat itu pada malam Isra' setelah kenabian, yaitu 10 tahun 3 bulan. Nah jadi salat niki mulai diwajibkan yaitu pada Isra' Mi'raj. Ia tak mulai wajib tegawe pada tahun 10 dari kenabian. Jadi 10 tahun Nabi Muhammad tak angkat jadi nabi lek Mekah, ia baru entah wajiban sembahyang, diwajibkan sholat tajah si malaikat Jibril Rasulullah berbicara wudu, berbicara gerakan sholat. Akan sebutan si Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kamu mengetahui aku ini sholat. Ya, nanti kena sahabat sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya sahabat. Namun itu kan sebagaimana kita mengetahui Rasul sholat. Dia tuh tangga Rasul sembahyang itu kan cuma mengetahui. Dari mana kita tahu? Ya dari ulama-ulama. Nah, meni model sholat itu sudah dicontohkan sedunia. Wah sholat masih narak sopok dengan nganggap sholat itu tidak penting. Nauzubillah min, berarti karya-hari niki konslet sarap. Coba ketuan dengan Malaysia berbetan sholat pasti menonton sholat. Ketuan dengan Eropa Amerika berbetan sholat pasti menonton sholat. Berarti itu ketuan dengan Saudi, ketuan dengan Mesir, ketuan dengan Palestina. Muara ujuk-ujuk sholat iling-iling. Berarti itu dekman bagus entan pahami agama itu. Okay. Walam tajib subha yauma tilkal lailah li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Dan awal-awal sholat itu baru diwajibkan, subuh itu tidak diwajibkan pada malam itu karena belum diketahui cara sholatnya. Jadi cara sholat yang dikehendaki dekman turun Jibril untuk mengajarkan, sehingga Rasulullah kan turun daripada Mi'raj kan membawa perintah, sehingga subuh niki dekman kewajiban mulai sholat zuhur lah kan mulai. Kitab ini guys. Innama tajibul maktubatu as-salawatul khams ala kulli muslimin mukallafin balighin aqilin zakarin aw ghairihi tahirin. Nah, jadi sholat fardu itu, sholat yang 5 waktu itu wajib hukumnya dilaksanakan fardu ain bagi orang muslim yang sudah mukallaf lamunah baligh. Ini bijajarin taniki oleh baligh masih hendak mele sembayang empuk ya jewer alur ada kak terjadi laporan cepat polisi ya kembali niki maka empuk anak
dek nak sembayang segera sili polisi ni dek aku dek anu ngumpukan bukan berarti jangka melenge kan. Itu untuk mendidik ya. Baik laki-laki atau wanita tahirin yang suci. Berarti dengan kafir, dengan jogang, dengan mopok, okay? Dengan mabuk yang ndak maksudnya ini yang ndak disengaja. Dengan mabuk ni kan ada dua, ada saksi sengaja telangan diri nakal niki, ia mesak seda akal, maka itu disangsi, itu dihukum. Nah ini artinya orang mabuk tapi mabuknya itu tidak disengaja, maka tidak ada kewajiban dia melaksanakan sholat karena bukan mukallaf namanya, dia teparan dengan mukallaf. Wala ala haidin wa nufasa'a li adami sihatiha minhuma, semenuan juga dengan ini sak haid sak nipas baru nganak nih kan tangda sejelo, itu dia tidak sholat, tidak wajib sholat, karena kalau dia sholat pun dia tidak sah sholatnya. Wala qada'a alaihima, dan tidak juga mengkodoknya. Jadi namun head dengan ngada ibu dendek jangan ada lah urusan darat naduan kesusahan apalagi jangan ada malik ya, sekian ribet. Ternyata agama memberikan kemurahan. Nah, bal tajibu ala murtadin wa muta'addin bisukrin, bahkan wajib sholat itu bagi orang murtad dan orang yang sengaja mabuk, wajib untuk dia ganti nanti. Keluar dari agama Islam setahun, tiba-tiba masuk lagi menjadi muslim atau muslimah, maka wajib hukumnya dia mengganti sholatnya yang selama setahun ditinggalkan itu. Okay. Nah, wa yuqtalu ay al muslimul mukallaf at-tahir haddan bi darbi unuqih in akhrajaha amidan an waqti jam'in. Nah, kemudian dihukum seorang muslim yang mukallaf, yang sudah suci, yang sudah persyaratannya terpenuhi, kemudian dia tidak melaksanakan sholat, bi darbi unuqihi, bahasa pukul tengkuknya ini, empuk pendekok. Jadi itulah artinya hukuman supaya dia itu jangan melalaikan sholat. Nah, ma'atiqadi wujubiha, ingkana kaslan ma'atiqadi wujubiha illam yatub ba'dal istitabah. Nah, kemudian dia dimintai taubat kalau dia malas dan dia masih punya keyakinan bahwa sholat itu wajib hukumnya, lagu ia malas, maka itu tidak keluar dari Islam. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha wala yughassalu wala yusalla alaih, dan dibunuh lah kufron karena dia kafir jika dia meninggalkan jahidan, sengaja mengingkari wajibnya sholat. Arab niki ngaku Islam, wah dia wajib sebab bayang no, nah lemak no, kasih hukuman itu la yughassalun ndek nulak pandi wala yusalla ndek nulak sembayangin, hidup ndak ndek milih sembayang paling mali gagah lalon. Nggih. Nah, itu hadirin rahimakumullah. Nah, jadi lamun nara ketinggalan dari sholat itu harus segera untuk di qadha, segera ganti. Lamun nara masih pilih waktu, maka sakta qadha itu pejulu baru melaksanakan sholat yang punya waktu itu. Lagi arak subuh wi nak kelema lupa dah. Nah, nanti ingat, maka sholatlah sholat subuh itu dulu sekarang. Setelah itu baru kita sholat isya. No lamun takut lon juluan temati soal. Nah, hadirin rahimakumullah, niki yang tadi yang saya ngonek wah niki isya. Mudah-mudahan sak sekedik niki arak jari tambahan
wawasan kita serta penyegaran ingatan kita. Kita tutup dengan setelah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.